Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aku Harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, kali ini kita akan jalan-jalan ke negara Vietnam, salah satu negara komunis di dunia. Sahabat dakwah, Vietnam adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 100 juta jiwa pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penganut agama Islam mencapai kurang lebih 1 juta jiwa. Sahabat dakwah, tahukah Anda, di Vietnam Selatan terdapat buah kampung Muslim yang mayoritasnya penduduk beragama Islam. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, Islam di Vietnam memang sudah ada sejak beberapa abad yang lalu, yaitu sekitar abad ke-14. Namun perkembangannya tidak seperti di negara Asia Tenggara lainnya seperti di Malaysia dan Indonesia. Sahabat dakwah, negara yang bertetangga dengan Cina ini mayoritas adalah pemeluk agama Buddha. Jatuhnya kerajaan Champa di tangan dinasti Nguyen pada tahun 1832 mendorong terjadinya eksodus pertama Muslim Champa ke selatan. Hal serupa terjadi pada tahun 1975 saat Vietnam dikuasai oleh komunis. Sahabat dakwah, dua peristiwa besar yakni diyakini membuat eksistensi Muslim di Vietnam tidak berkembang dengan baik. Hal itu diungkapkan oleh Lam Mijo. Sahabat dakwah, menurut sensus pada tahun 2019 jumlah sekitar 80%, sedangkan sisanya beragama Hindu, Buddha, dan menganut kepercayaan leluhur yaitu Cham Balamon. Islam di Vietnam saat ini bukan hanya dari etnis Champa saja, ada juga Muslim pendatang dari berbagai negara seperti Arab Saudi, Pakistan, India, Malaysia, Indonesia. Sahabat dakwah, saat ini ada sekitar puluhan masjid di seluruh Vietnam, sebagian besar di selatan. Di ibu kota Hanoi ada satu masjid, Masjid An-Nur, yang sudah berdiri sejak tahun 1890. Kalau di Ho Chi Minh City ada dua masjid yang didirikan oleh keturunan Indonesia, yaitu Ar-Rahim dan Musulman. Sahabat dakwah, komunitas Muslim di Vietnam saat ini bisa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, komunitas Muslim imigran yang berkembang di kota-kota seperti Ho Chi Minh dan Tay Ninh dan An Giang. Kedua, komunitas Muslim Champa yang merupakan komunitas Muslim lokal paling awal di Vietnam dan mendiami dataran pantai Vietnam di An Nam Lama. Sahabat dakwah, saat ini Vietnam memasuki era baru dalam politik terbuka. Muslim Vietnam juga mulai mengalami perubahan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, aktivitas keagamaan secara terbuka makin meningkat. Secara eksternal, terhubung dengan dunia internasional dengan pusat Islam di dunia, termasuk dana dari negara-negara Islam untuk membangun masjid dan pesantren. Sahabat dakwah, Muslim Melayu terutama dari Malaysia punya pengaruh sangat besar dalam perkembangan Islam di Vietnam. Mereka mengirim penceramah dalam bahasa Melayu, mendirikan madrasah, dan sebagainya. Secara konstitusional, pemerintah Vietnam membebaskan orang Islam beribadah dan bekerja di berbagai bidang. Tapi faktanya, tidak ada orang Islam yang bekerja menjadi tentara atau polisi. Hanya sedikit Muslim Champa yang bekerja sebagai ASN, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sahabat dakwah, tak mudah bagi Muslim Cham di Vietnam untuk mencari kerja. Banyak lulusan pesantren dan perguruan tinggi dari Timur Tengah yang akhirnya mencari kerja di Indonesia dan Malaysia. Sahabat dakwah, di antara Anda mungkin pernah mendengar kerajaan Champa, seorang putri dari kerajaan tersebut di era akhir kerajaan Majapahit yang bisa disebut dengan Putri Champa. Kerajaan Champa dalam bahasa Vietnam adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, termasuk sebagian dari wilayah Kamboja, dan perkirakan pada abad ke-7 sampai dengan tahun 1832 Masehi.
Sebelum Champa terdapat kerajaan yang dinamakan Ligi. Sahabat dakwah, walau mayoritas telah memeluk agama Islam, budaya Muslim Cham masih dipengaruhi oleh Hindu. Catatan-catatan di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh putri Anarawati atau Dharmawati, seorang putri Champa yang beragama Islam terhadap suaminya Brawijaya V, sehingga beberapa keluarga kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Makam Putri Champa dapat ditemukan di Trowulan, Jawa Timur, situs ibu kota kerajaan Majapahit. Sahabat dakwah, sejarah Putri Champa memang beragam, bahkan makamnya saja kontroversi ditemukan di berbagai tempat. Cerita pertama, Putri Champa adalah istri Sunan Giri yang terkenal dengan romantisme kisah percintaan mereka berdua, sehingga ada makam Putri Champa di Dusun Petukangan, Kelurahan Gending, berjarak 4 km dari alun-alun kota Gresik ke arah barat daya, 2 km dari Bekas Giri, Kedaton. Sahabat dakwah, cerita kedua, Putri Champa adalah istri Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Dari pernikahan ini lahirlah Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Maka jika penganut pada cerita ini, Putri Champa atau di Jawa disebut dengan Cempo adalah bibi dari Sunan Ampel. Makam Putri Champa versi ini ada di Trowulan, Mojokerto, di belakang Pendopo Agung dekat dengan monumen Amukti Palapa Gajah Mada. Sahabat dakwah, cerita yang ketiga ialah berasal dari desa Bonang Lasem, Rembang. Putri Champa yang dimakamkan di sana dipercaya sebagai putri dari Syekh Ibrahim bernama Dewi Kasifah. Sejak kecil ia menuntut ilmu ke Champa dan di sana diangkat oleh seorang Tiongkok Muslim. Dewi Kasifah dinikahkan dengan Raja Brawijaya dengan syarat orang-orang Tiongkok diizinkan tinggal di Jawa dan dijaga keselamatannya, dan dari pernikahan itu lahirlah Raden Patah. Sahabat dakwah, setelah Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak pertama pada tahun abad ke-15 Masehi, Dewi Kasifah mengunjungi sang putra bertepatan dengan adanya musyawarah para wali. Atas permintaan Raden Ibrahim, Sunan Bonang, serta persetujuan Raden Patah beserta ibunya Dewi Indrawati diajak ke Bonang Lasem untuk mengajar dan memimpin para muslimat di Bonang. Akhirnya Putri Champa, ibu Raden Patah, menjadi mubalik hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dan dimakamkan di dekat Pesujung Kanjeng Sunan Bonang di desa Bonang Lasem. Sahabat dakwah, kaum muslim di Vietnam hanyalah sebuah komunitas kecil. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah yang disebut Distrik 8. Dahulu ketika wilayah itu masih bernama Saigon, daerah tersebut merupakan tempat generasi keturunan kerajaan Champa atau biasa disebut dengan orang Cham. Sisa-sisa kerajaan itu masih ada di bagian tengah dan selatan Vietnam. Sahabat dakwah, kantor berita AFP pada tahun 2010 lalu merilis data jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sekitar 2.000 jiwa. Namun menurut situs religious.com, jumlah muslim di ibu kota Ho Chi Minh City mencapai 5.000 jiwa. Sahabat dakwah, kerajaan Champa Vietnam Selatan sangat terhubung erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia, dan muslim Champa adalah keturunan dari orang-orang Melayu seperti Indonesia dan Malaysia. Semoga agama Islam dapat berkembang dengan baik di negara komunis Vietnam. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video, semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang lain, dan juga komentar Anda.